Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, para hadirin, ulama anal akarim, du'ama anal afadil. Kajian kita pada hari ini istimewa. Satu, karena momentumnya, yaitu momentum kelahiran panutan kita semua, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad SAW di bulan Rabiul Awal tahun 1447 Hijriah. Yang kedua, satu istimewa karena waktunya, yang kedua istimewa karena tamu kita, guru kita, yaitu Profesor Said Agil Al-Munawwar. Terima kasih banyak Prof. Jazakallah Hasanal Jaza atas waktunya, sudah menyempatkan datang ke rumah Wasatiyah namanya di tengah kesibukan yang sangat padat oleh beliau. Kemudian kita juga tentu menyambut Ustadz Parawijayanto sebagai narasumber tetap di rumah Wasatiyah ini. Kemudian juga ada Dr. Tempo Azhar, ya. Bapak Ibu sekalian, mungkin tidak memperpanjang waktu, kita langsung saja masuk ke pembicara yang pertama, yaitu Ustadz Parawijayanto, guru kita. Beliau tidak perlu dikenalkan, saya kira. Lalu kemudian nanti setelah Ustadz Parawijayanto memaparkan paparannya, lalu akan dilanjutkan langsung oleh Profesor Said Agil. Ya, saya sebelum memulai, saya mengenalkan beliau. Beliau ini adalah Menteri Agama di tahun 2001-2004. Lalu kemudian beliau ini adalah guru besar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di 3 bidang, kalau tidak salah Prof, ya. Di bidang tafsir hadis, di bidang usul fikih atau filsafat hukum Islam, dan kemudian di bidang sosiologi. Beliau ini pendidikannya di Universitas Ummul Qura di Makkah, lalu kemudian di Universitas Islam Madinah. Jadi beliau ini belajar di 2 tanah suci. Beliau sudah menulis puluhan karya ilmiah, dan salah satu keistimewaan beliau adalah beliau ini seorang murid langsung dari Syekh Yasin Al-Fadani, seorang ulama Nusantara yang berhidup di Mekah di era akhir-akhir setelah pasca perubahan kekuasaan yang ada di tanah Hijaz, ya. Nah, beliau juga selain seorang ulama, beliau juga qori yang suaranya sangat merdu sekali. Kebetulan beliau juga promotor disertasi saya. Kemudian untuk Ustadz Para mungkin tidak perlu dikenalkan, sudah sangat populer sekali di kalangan Bapak Ibu. Kemudian nanti narasumber ketiga akan ada, yaitu Ustadz Tengku Azhar. Beliau seorang doktor hukum Islam dari UII Yogyakarta. Masih hangat, baru 2 bulan yang lalu lulus doktoralnya, dan beliau juga dosen di beberapa Ma'had Ali di Boyolali maupun di Sragen. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya langsung mempersilahkan Ustadz Parawijayanto untuk memaparkan tema diskusi kita pada hari ini, yaitu tentang meneladani akhlak Nabi, ya. Kita tahu bahwa membicarakan akhlak hari-hari ini sangat penting sekali, karena orang mengatakan yang hilang dari kita adalah akhlak. Yang jauh, memang Maulid Nabi mungkin semakin ramai, tetapi perilaku umat Islam semakin jauh dari akhlak Nabi. Jadi saya kira mungkin langsung saja kepada Ustadz Parawijayanto kami persilahkan. Tafadhol Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di hari yang penuh rahmat dan berkah ini kita memperingati hari kelahiran daripada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad SAW. Ada 3 ibrah atau pelajaran dari sejarah perjuangan Nabi yang mungkin
hari ini bisa kita renungkan kembali. Yang pertama, yaitu kita menemukan dari uswatun hasanah akan disyariatkannya cinta tanah air. Yang kedua, juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan jenis nasionalisme yang dibolehkan secara syar'i. Jadi meskipun ada jenis fanatisme yang tidak dibolehkan, tapi tidak mutlak, ada batasan-batasan yang perlu dirinci untuk menjelaskan masih ada jenis nasionalisme yang dibolehkan secara syar'i. Yang ketiga, Nabi dengan piagam Madinahnya dan Nabi membentuk negara kesepakatan adalah merupakan chaos solver, ya, memecahkan masalah chaos, bukan chaos maker, bukan pembuat chaos. Yang pertama, digambarkan dalam hadis bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai kota Mekah. Beliau bersabda, "Demi Allah, sesungguhnya engkau wahai Mekah adalah sebaik-baik bumi Allah, dan bumi Allah yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Seandainya aku tidak diusir darimu, niscaya aku tidak akan keluar meninggalkanmu." Di sini beliau menyebutkan Mekah sebagai khairu ardillah, sebaik-baik bumi Allah, dan ahabu ardillahi ilallah, yang paling dicintai Allah. Ulama menafsirkan bahwa cinta tanah air adalah sesuatu yang alami, dan Islam tidak menolaknya. Justru Nabi SAW mencontohkan rasa cinta ini. Sementara Nabi meninggalkan kota Mekah karena dipaksa oleh kaumnya. Namun secara nurani, secara fitri, beliau sangat mencintai Mekah. Dan beliau akhirnya harus meninggalkan Mekah menuju Madinah. Namun setelah sampai di Madinah, beliau juga menumbuhkan cintanya di tempat yang baru, ya, menemukan cintanya di tempat yang baru dengan Nabi mendoakannya, "Ya Allah, jadikanlah pada Madinah 2 kali lipat dari apa yang ada di Mekah berupa keberkahan." Nabi berdoa agar Madinah diberkahi lebih besar daripada Mekah. Ini menunjukkan betapa beliau ingin Madinah menjadi negeri yang makmur, aman, dan penuh kebaikan. Doa ini berkaitan dengan fungsi Madinah sebagai pusat pembangunan masyarakat Islam. Nabi demikian cinta kepada Madinah dan merindukannya. Dalam hadis disebutkan ketika beliau dari perjalanan kemudian mendekati kota Madinah, ketika telah melihat dinding-dinding kota Madinah, maka beliau mempercepat laju tunggangannya. Dan jika beliau berada di atas hewan tunggangan, beliau menggerakkannya karena kecintaan kepada Madinah. Ini adalah sebuah ekspresi kecintaan yang tidak bisa disembunyikan. Nabi SAW merasakan kerinduan yang mendalam terhadap Madinah. Rasa cinta itu sampai terlihat dalam perilaku fisik, dengan cara mempercepat tunggangannya ketika melihat Madinah. Ini adalah ekspresi emosional cinta tanah air yang sangat nyata. Ulama hadis besar Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang Fathul Bari, menyatakan dalam hadis ini terdapat petunjuk tentang keutamaan Madinah dan tentang disyariatkannya mencintai tanah air serta merindukannya. Makna keterangan Ibnu Hajar menegaskan bahwa rasa cinta dan rindu terhadap tanah air bukan sekedar naluri manusia, tapi merupakan legitimasi syariat
sesuai dengan contoh Nabi SAW. Artinya seorang muslim tidak salah ketika mencintai negeri kelahirannya. Bahkan itu dianggap masyru', diakui oleh syariat. Namun cinta ini harus sejalan dengan syariat, bukan cinta buta yang menutup mata dari kebenaran, tapi cinta yang mendorong kebaikan, keberkahan, dan perjuangan di dalamnya. Dari hubungan kedua hadis tersebut, hadis pertama menunjukkan cinta spiritual dan doa Nabi SAW untuk kesejahteraan Madinah. Sementara hadis kedua menunjukkan cinta emosional dan kerinduan Nabi terhadap Madinah. Jika digabung, keduanya memperlihatkan bahwa cinta Nabi SAW kepada Madinah mencakup dimensi doa dan keberkahan, agar negeri ini diberkahi, tentram, dan sejahtera. Dimensi perasaan pribadi, rasa rindu, nyaman, dan betah di tanah air. Hikmah bagi umat Islam. Islam mengajarkan bahwa mencintai tanah air bukan hanya fitrah, tapi juga bisa menjadi ibadah bila diniatkan untuk menjaga kebaikan umat. Seorang muslim wajar merasakan rindu dan cinta kepada tanah airnya sebagai Nabi SAW. Cinta tanah air menurut Islam harus diwujudkan dengan doa, usaha menjaga keberkahan, keamanan, dan keadilan. Artinya, hari ini kita bertambah yakin bahwa kita mencintai negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia, merupakan hal yang masruh, hal yang disyariatkan, hal yang sesuai dengan syariat. Artinya, bagaimana mengisi sehingga negara kesatuan Republik Indonesia ini bisa menjadi negara yang maju dan bermartabat. Mungkin untuk hikmah yang pertama, nanti kita lanjutkan hikmah kedua. Kami kembalikan kepada Gus Najib. Baik, terima kasih Ustaz Farah. Jadi kita sudah bisa mengambil kesimpulan singkat dari pemaparan Ustaz Farah tadi bahwa mencintai tanah air, mencintai negara, terlibat dalam pembangunan negara itu adalah bagian dari fitrahnya manusia. Dan itu dicontohkan oleh Nabi sebagai seorang pembawa syariat yang perilakunya, ucapannya, tindakannya harus kita ikuti. Dan itu bahkan tidak hanya dicontohkan oleh Nabi Muhammad, tetapi dicontohkan oleh para nabi yang lain. Kita melihat dalam doanya Nabi Ibrahim dalam beberapa ayat ada doa-doa beliau tentang tanah air. Salah satunya adalah beliau berdoa, Rabbij'al hadzal balada amina. Yaitu Nabi Ibrahim mendoakan negaranya, kecintaannya kepada negaranya mendorong beliau mendoakan agar negaranya aman. Jadi yang pertama diminta oleh beliau adalah aman, dan kedua adalah rezeki, warzuq ahlahu minas samarat ila akhiril ayat. Jadi itu saya kira. Kemudian selanjutnya kita dengarkan dari guru kita, dari Profesor Said Agil. Prof mungkin bisa diceritakan kepada kami tentang akhlak, tentang karakter Nabi, tentang bagaimana Nabi membangun Madinah. Ya, mungkin ada sistem piagam Madinah itu seperti apa? Mungkin Prof bisa jelaskan kepada kami. Fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtada bihadih. Yang saya muliakan para peserta sekalian yang tersebar di berbagai provinsi. Alhamdulillah, puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana berkat rahmat taufik dan hidayahnya pagi hari ini saya bisa bersama-sama dalam membahas sebuah topik yang luar biasa, meneladani Rasulullah dan mensandarkan cinta kepada tanah air. Acara yang sering dilakukan dan sekaligus merupakan momentum ya, yang sifatnya jadi nasional dan bahkan internasional, itu adalah
peringatan Maulid Nabi yang sudah berjalan dari kelahiran beliau 12 Rabiul Awal tanggal 6 September yang lalu dan berlanjut. Biasanya tradisi ini di Jakarta kalau belum datang Isra Mi'raj belum selesai Maulid Nabi. Atau juga yang di daerah-daerah selama 2 bulan diadakan Maulid Nabi dengan berbagai caranya sendiri. Ini dalam rangka tadi itu untuk mencari tahu bagaimana akhlak dan karakter Nabi dalam kehidupan baik sebagai beliau sebagai anggota masyarakat, sebagai pimpinan keluarga, dan bahkan sebagai pimpinan negara yang semuanya dari aspek kehidupan itu menjadi contoh dan tauladan buat kita. Di dalam sejarah Maulid atau kitab-kitab hadis ini biasa disebut dengan istilah syama'il. Syama'il ini biasa diletakkan sebelum doa. Ya, walaqad ittasafa sallallahu alaihi wasallam asnahu dan seterusnya. Nabi itu memiliki sifat yang tidak dimiliki oleh yang lain. Jadi ahsanun nas sebagai manusia terbaik, khalqan wa khuluqan. Khalqan artinya dari segi penciptaannya. Beliau sempurna, postur tubuhnya tinggi, warna kulitnya putih, kemudian disebutkan dengan istilahnya lagi fasihul kalam, ya kalamnya fasih dan seterusnya. Nah, ini adalah yang sifatnya adalah penciptaannya. Dan digambarkan juga dari penciptaan itu bahwa beliau setiap harinya kalau dia keluar, kedua pipinya selalu bercahaya, menyampaikan sinarnya, dan kemudian hal-hal lain yang bisa diangkat adalah beliau ini dikatakan dari aspek pribadinya, kepribadiannya, contoh dan tauladan yang luar biasa. Maka Al-Quran mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi tidak melakukan satu kegiatan apapun dari perbuatan apapun melainkan yang sering disebut dengan ma'rufah. Jadi tidak berucap, tidak berbuat, melainkan sesuatu yang ma'rufah. Ma'rufah ini diartikan dengan diterima oleh akal yang sehat, ya, tidak bertentangan dengan ajaran agama, dan juga memberikan warna dalam seluruh aspek kehidupan. Maka disebutlah namanya syama'il. Ada di antara ulama yang hanya memasukkannya ke dalam buku hadis biasa. Al-Jami' misalnya, Bukhari, Muslim, ada satu pembahasan dari 8 pembahasan yang ada itu dengan istilah syama'il. Ada yang menulis secara tersendiri. Syama'il Muhammadiyah. Iya, misalnya Imam Turmuzi yang wafat 209 Hijriah itu nulis Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Dilanjutkan lagi dengan imam berikutnya, misalnya Al-Baghawi, seorang mufassir terkemuka abad ke-6 yang wafat 510 Hijriah, menulis Al-Anwar fi Syama'il Nabiyil Muhtar, 2 jilid besar. Dan Imam Ibnu Katsir, mufassir abad ke-8 juga, 774 Hijriah, beliau menulis Syama'ilur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk masa-masa kita sekarang juga banyak penulis-penulis yang menyebutnya dengan istilah Syama'ilul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini semuanya terekam, ya, direkam akhlak dan budi pekerti beliau. Nah, kita di aspek tadi kesempurnaan beliau dari segi penciptaannya, akhlak dan budi pekertinya, itu kalau dalam bahasa ilmiahnya tidak bisa digambarkan, ya, digores dengan goresan peta. Ujian dari mana kita mulai? Iya, dari aspek mana yang kita akan cari
itu beliau adalah ahsanun nas, yang terbaik. Nah, maka di dalam perjalanannya ketika ingin mengungkap itu, maka apa yang sampai kepada kita bukan namanya istilahnya ocehan, omongan yang tidak ada dasarnya, karena Syama'il al-Muhammadiyah tidak bisa dipisahkan dari hadis Nabi. Jadi semuanya berangkat daripada hadis-hadis Nabi yang memberikan gambaran bahwa beliau memang betul-betul sosok yang membawa kesejukan sih, ya, kesejukan dalam kehidupan. Nah, ini bisa kita lihat dari ucapan beliau, pribadi beliau, percontohan beliau, sehingga di dalam Al-Quran pun dikatakan beliau ini sebagai rahmat bagi sekalian alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. lil alamin. Ada yang bertanya, kenapa tidak rahmatan lil mu'minin? Nabi itu kan laqad kana lakum. Lakum itu kan orang-orang yang beriman. Tapi kenapa di sini rahmatan lil alamin? Itu para ulama mau menjawabnya, itu jawabannya ada 6 faktor. Yang pertama, Nabi itu datang membawa petunjuk. Ya annahu ja'ahum bil huda. Huda itulah Al-Qur'anul Karim dan As-Sunnah An-Nabawiyah. Ya, petunjuk. Jadi kita temukan di dalam Al-Quran banyak ayat yang menjelaskan jati diri beliau. Hudal lil muttaqin, hudal linnas, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan seterusnya. Di banyak ayat-ayat yang menjelaskan itu. Nah, di samping beliau realisasikan dalam kehidupan yang disebut dengan As-Sunnah An-Nabawiyah. Maka perjalanan kehidupan beliau tidak bisa dipisahkan dari Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah ini menggarisbawahi apa yang ada pada pribadi beliau. Nah, ketika kita berbicara itu, di dalam sejarah yang pertama kali menulis Sirah Nabawiyah itu adalah Muhammad bin Ishaq, ya, yang wafat 153 Hijriah. Beliau mencoba mengumpulkan dari sejak beliau masih dalam kandungan ibu sampai lahir, sampai dan sekarang sampai terbentuk dengan sebuah negara yang madani tadi itu. Nah, di dalam perjalanan inilah menunjukkan bahwa beliau adalah sosok manusia yang melakukan satu perubahan. Maka yang kedua, hadahum minad dhalalah. Datang membawa petunjuk setelah mereka berada dalam kesesatan. Kemudian memberikan pencerahan, allamahum ba'dal jahalah. Berikan pengajaran setelah mereka berada dalam posisi yang disebut dengan jahiliyah itu. Nah, di samping karena beliaulah kita akan selamat dunia dan akhirat. Ya, yang disebut an-najah min syaqawatil uzma. Jadi keselamatan dari kecewaan besar. Di samping karena beliaulah kita mendapatkan keistimewaan Sebagai umat Muhammad. Iya, namanya fadail. Apa khususiyat, kamaliyat. Sehingga kita umatnya ini berbuat sedikit tapi pahalanya besar. Nah, kenapa? Katanya karena umat Nabi Muhammad ini umurnya pendek-pendek dibanding dengan umat terdahulu. Kita umur 30 tahun sudah miring-miring jalannya. 50 tahun, 60 tahun sudah meninggal dunia. Nah, beda dengan umat terdahulu. Umat terdahulu itu rata-rata panjang umurnya. Di atas 100 tahun. Ada yang 1000 tahun. 200 tahun. Biasa. Umatnya Nabi Allah Daud 400 tahun. Nabi Allah Nuh sampai 950 tahun. Semuanya itu memberikan gambaran dulu mereka banyak waktu. Nah, sementara umat Nabi Muhammad waktunya pendek. Maka bekerja sedikit pahalanya besar. Ya, maka itulah dari sekarang ini kita temukan masyarakat Indonesia berbondong-bondong untuk apa? Untuk umroh. Kenapa? Kalau nunggu haji mungkin 30 tahun lagi.
Untuk Itu sampai- mencari apa keistimewaan tadi itu. Satu kali sholat di Madinah, 1000 kali sholat tempat lain. Satu kali sholat di Masjidil Haram, 100.000 sholat tempat lain. Di samping ada umroh, ya, ada apa lagi? Duduk saja di depan Ka'bah, dapat pahala. Nggak usah berbuat, nggak usah sholat, nggak usah ngaji, nggak usah apa. Natap Ka'bah saja sudah merupakan dapat ibadah. Nah, ada yang ingin umroh berulang kali. Kalau dengan umroh berulang kali, kadang-kadang fisiknya nggak kuat ya. Oh, dia lakukan apa yang dijanjikan oleh Nabi di Madinah. Dia nanti wudhu dari rumah, datang Masjid Kuba, sholat 2 rakaat, pahalanya sama dengan umroh. Iya kan? Man tatahhara min baiti summa ata Masjid Kuba, fa shalla raka'ataini kana lahu ajru umrah. Jadi luar biasa. Jadi kepedulian Nabi terhadap umatnya juga luar biasa. Maka maulid Nabi di mana-mana itu adalah acara untuk mengungkap bagaimana kita mensyukuri beliau, ya, menjadikan beliau contoh dan tauladan, ya. Jadi dari aspek itu saja kita sudah sulit untuk melakukannya. Nah, karena beliau ini mempunyai satu kelebihan yang luar biasa, dan setinggi apapun ilmu seseorang, setajam apapun bahasa seseorang, ketika ingin mengungkap siapa beliau yang sebenarnya, itu selalu diungkapkan. Madza aqulu biwasfihi wa madihi. Apa yang bisa aku ungkapkan? Menyebut sifat dan pribadinya terbaik, akhlak dan budi pekertinya. Ya, karena Allah sendiri sudah memuji beliau dalam ayat 4 surah Al-Qalam itu, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Engkau betul, tak usah diragukan lagi, berada dan memiliki posisi, ya, akhlak dan budi pekerti yang mulia, ya, tinggi. Nah, ketinggian itulah disebutkan oleh para ulama. Kalau ada manusia yang ingin mencoba mengungkap siapa beliau dari satu aspek saja, itu tidak bisa dengan bahasanya untuk mengungkap kelebihannya. Sehingga disebutkan oleh seorang penyair, "Idzallahu ma'asna alaihi ma huwa ahluhu alaika, fama miqdaru ma tamdahul wara." Jadi kalau Allah sendiri sudah memujinya, Allah sendiri menyebutkan namanya tidak dengan menggunakan nama beliau, ya Muhammad, tidak ketemu kita. Tidak ada. Kata ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan rasul. Ya, menunjukkan bahwa Allah saja menghormati beliau. Ya, dalam arti kata tidak menyebutkan Nama Muhammad. namanya, itu embel-embel yang lain, disebutkan namanya sudah. Nah, ketika sudah bertugas sebagai seorang nabi dan rasul, beliau tunjukkan akhlak dan reputasinya sebagai seorang pemimpin. Ya, di situ ada kelembutannya, ya, kemudian demokrasinya, kepeduliannya, dan seterusnya, yang menjadikan akhlak dan budi pekerti itu mewarnai kehidupan masyarakat pada waktu itu. Jadi beliau misalnya dermawan, dermawannya digambarkan ajwadu minar rihil mursalah, lebih kuat, ya, lebih ini daripada angin yang bertiup, begitu hebatnya. Nah, kemudian beliau juga itu dalam kesehariannya itu beliau sudah menunjukkan akhlak dan budi pekertinya yang luar biasa. Maka diungkapkan oleh ulama itu tidak bisa kami untuk memberikan komentar, menyampaikan apa yang sudah beliau lakukan dari akhlak dan budi pekertinya. Ya, ini ya, sampai tadi itu beliau harus pindah dari Mekah ke Madinah. Ya, ke Mekah ke Madinah. Bukan berarti di Madinah dia tidak berbuat lagi seperti yang diperbuat di Mekah. Beliau selalu melakukan dakwah itu. Nah, ketika dakwah di Madinah, karena sudah, ya, yang sifatnya masyarakatnya sudah global masyarakatnya, maka beliau ungkapkan juga dengan kelembutan hatinya, dengan bahasanya, ya. Nah, ketika ada yang tidak mampu menerima dengan bahasanya itu, ya silahkan saja, ya. Tapi kalau yang mampu,
terus mencari tahu. Iya. Sampai di Madinah itu dibuatkan namanya Piagam Madinah. Piagam Madinah. Bisa Ya, Misaqat Ghalidha. Jadi piagam itu artinya kita tetap hidup rukun dan damai. Kita hidup dalam apa? Dalam cinta. Cinta kepada Allah. Kita juga hidup memenuhi tuntutan-tuntutan yang disampaikan oleh Allah ya dan Rasulnya itu dalam posisi mampu kita kerjakan dan mampu juga kita tunjukkan, contohkan kepada yang lainnya. Ya, jadi di sini tidak sekedar orang Islam, tidak sekedar ngomong, tapi harus dengan bukti nyata. Ketika berbuat juga tidak berbuat untuk dia sendiri, tapi dia berbuat juga untuk orang lain. Ya, maka di sini diceritakan banyak orang yang tidak tahu siapa beliau yang sebenarnya. Ya, kenapa? Karena beliau ini tidak bisa ada yang mengungguli kecuali yang disebut dengan Tuhannya sendiri. Ya, kalau manusia tidak bisa, apalagi ya dengan ungkapan-ungkapan bahasa. Jadi di situ terbukti bahwa beliau sudah merupakan satu perubahan. Ya, perubahan. Kalau beliau tidak diutus, apa yang terjadi? Wallahu a'lam. Ya, maka seorang pujangga berkebangsaan Spanyol yang bernama Antonico pernah menjelaskan, laula hadzal rasul la'adatil basyariyah illa al-usur al-wahsiyah al-qadimah. Jadi kalau tidak karena Rasulullah ini, dipastikan masyarakat akan kembali kepada masa lalu yang merupakan masa kepuasan dan kebiadaban. Jadi kita lihat kenyataan mukanya manusia, bentuknya manusia, tapi akhlak dan pribadinya itu lebih dahsyat daripada binatang buas. Ya, maka kita lihat yang namanya senyum, tertawa, ya apa dalam satu ikatan itu memberikan gambaran bahwa agama yang diajarkannya dan dibawanya memang agama yang sangat memerhatikan kecontohan dan keteladaannya, di samping menunjukkan kesempurnaan dari agama. Ya, jadi tanpa Rasulullah kita tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Tanpa dibangkitkan Rasulullah juga kita tidak tahu mana yang halal kita lakukan, mana yang haram. Ya, di samping ya beliau contoh dalam seluruh aspek kehidupannya. Ini mungkin pengantar dari saya. Baik, Prof. Terima kasih banyak. Jadi memang menggambarkan karakter akhlak Nabi ini tidak mudah karena kesempurnaan beliau. Memang kadang-kadang kata-kata manusia ini sangat terbatas. Apalagi menggambarkan sosok Nabi, memartikan kata manis saja sulit. Padahal manisnya gula, manisnya madu, manisnya sirup, itu semua beda-beda rasanya, tetapi manusia hanya menyebutkan dengan satu kata yaitu manis. Apalagi menggambarkan akhlak Nabi. Tetapi mungkin seperti kata Burdah, wa kulluhum min rasulillahi multamisun lorfa minal bahri aw rashfam minad diyami. Jadi meskipun hanya satu tetes yang bisa kita ambil dari Nabi itu yang kita ikuti. Jadi Nabi ini adalah rahmat. Ya. Tadi beliau sempat menyampaikan bahwa kalau Nabi mengajarkan bahwa senyum itu ibadah, maka akan kontradiksi ketika Nabi melakukan hal-hal yang bernada kasar atau kekerasan gitu. Ya. Nah, nanti Bapak Ibu juga mungkin bisa menyampaikan pertanyaan ya kepada beliau, pada Ustaz Farang maupun kepada Prof. Said Agil melalui kolom chat mungkin. Tapi sebelum berpindah mungkin ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang sering mengganjal Prof terkait dengan masalah hukum Allah. Karena di dalam surat Al-Maidah ayat 44 katanya wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Tapi kalau dilihat Nabi sendiri ternyata juga menggunakan piagam Madinah. Yang piagam Madinah itu juga dibuat oleh manusia, kesepakatan dari sekian suku yang ada di Madinah, dari Yahudi, dari
dari kelompok musyrikin Arab pada saat itu dan seterusnya. Sebetulnya memaknai hukum Allah ini seperti apa, Prof? Nabi sendiri menerapkan, apakah Nabi sendiri, ya tentu kita tidak sanksi, tapi bagaimana memaknai bahwa ketika Nabi piagam Madinah, bagaimana memaknai itu ternyata dibuat oleh manusia? Bagaimana memaknai hukum Allah ini sebetulnya? Iya, untuk mengatur lintas perjalanan kehidupan manusia itu. Jadi Nabi selalu mengatakan bahwa kalian itu bersaudara. Bersaudara itu artinya saling memerlukan kepentingan dari saudaranya itu. Ya, jadi menggunakan kepentingan dia dan untuk saudaranya itu juga bagian daripada ukhuwah. Nah, ukhuwah ini kenapa menjadi penting? Karena tanpa ada persatuan dan kesatuan, sebuah negara tidak bisa dibangun. Maka Nabi ketika sampai di Madinah, yang dibangun ukhuwah dulu. Mu'akhah. Mu'akhah bainal muhajirin wal ansar. Kalau bangun infrastruktur, belum tentu infrastruktur menjamin itu semuanya. Nah, ketika menggambarkan persaudaraan, inilah jati diri umat Islam. Ya, bersaudara. Saudara itu apa? Saling memperhatikan. Ya, yang sering dikatakan, kamu adalah saya adalah kamu. Kamu senang, aku senang. Kamu gembira, aku gembira. Tapi kalau selalu juga sebaliknya, kamu sakit, aku juga sakit. Iya kan? Ya, jadi diperlukan itu. Nah, Nabi tanamkan itu. Jadi dengan persaudaraan, mereka merasakan bahwa hidup itu memang satu. Ya, hidup itu satu. Nah, saudara atas nama apa gitu? Iya, saudara dalam arti kata, saudara seagama, saudara sewarga negara, saudara karena satu profesi, dan lain-lainnya. Yang dalam Islam dikatakan ada ukhuwah fiddin, ada ukhuwahnya itu Wataniyah, insaniyah, ukhuwahnya insaniyah. Dan tidak bisa kita katakan agama ini hanyalah agama yang memberikan keberadaan orang-orang Islam. Tidak. Jadi orang-orang non-Islam juga sangat diperhatikan. Maka ada istilah dalam fikih itu, ada namanya Yahudi, Nasrani, ya, ada orang-orang kafir, ya, itu kafir dalam arti kata tanda petik gitu, kafir yang murni, ada kafir yang dalam istilahnya biasa dia, ya, dia dalam gerakan-gerakannya tidak menggampangkan yang sifatnya ekstremisme itu tadi. Jadi persaudaraan itu penting. Kenapa? Karena saling memberikan perhatian kepada saudaranya yang lain. Ya. Maka kita dilarang bermusuh-musuhan. Maka hidup kita selalu harus menggambarkan kehidupan yang akhlak dan buktinya baik. Artinya semua permasalahan umat dikembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah An-Nabawiyah. Ya, jadi kalau ada benturan-benturan, kembalikan bahwa kita bersaudara. Ada kesalahan dan kekurangan ribut, kita saling memaafkan. Semuanya selesai, dan itu yang diharapkan oleh junjungan Nabi Muhammad SAW. Karena dalam sabdanya itu, ya la tabaghatu wa la tahasadu wa la, ini ujungnya apa? Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kamu menjadi hamba Allah yang saling bersaudara. Ini saya kira paling penting, karena dengan persaudaraan apapun konsep yang kita tawarkan, ya, itu bisa terlaksana dengan baik. Kenapa? Diterima oleh semua lapisan masyarakat. Terima kasih, Pak. Jadi memang beliau tadi mengingatkan bagaimana ketika Nabi pertama kali ke Madinah, yang fondasi yang pertama dibangun adalah mu'akhah, ukhuwah, kerukunan. Sebagaimana ada di materi Ustaz Para juga, bahwa ketika tadi beliau mengatakan Nabi bukan chaos solver, tapi problem solver. Bagaimana chaos maker, bukan chaos maker, tapi chaos solver, memecahkan chaos, bagaimana Aus dan Khazraj di Madinah chaos kan, saling konflik sudah puluhan tahun. Yahudi bersekutu dengan mereka juga saling konflik juga. Betul, saling berperang. Tapi datang meredam itu semua. Ya, membangun persaudaraan. Piagam Madinah tadi, artinya solusi damai, ya kan, membuat negara kesepakatan. Ya. Nah, ini yang perlu kita teladani, karena banyak yang
merasa dia merupakan gerakan Islam, ingin menegakkan negara lain ya di luar negara yang sekarang sudah berdiri dengan sah, Ya. dengan cara-cara ingin menciptakan chaos. Ya. Pikirnya ini adalah contoh dari Nabi, kenapa kami bahas. Iya, iya. Sehingga selalu membuat chaos, karena peluang pendidikan negara baru jika ada chaos. Ternyata Nabi tidak demikian. Ya, kalau kita teliti dari teladan Nabi ini, justru Nabi mengelola chaos, mendamaikannya, mengikatnya dalam perjanjian yang namanya Piagam Medina, ya, masing-masing dengan agamanya masing-masing, masing-masing dengan adat istiadatnya masing-masing, berbeda-beda, tapi tetap satu membela negara yang sudah disepakati. Nah, ini yang harus kita teladani. Iyalah. Artinya mendoakan negara yang disepakati tadi, ya kan, supaya menjadi maju, menjadi berkah, ya kan, menjadi bermartabat, bukan malah membuat chaos. Ya. Nah, ini kan penting, karena kadang-kadang anak muda pikirnya caranya adalah membuat chaos. Ya. Pikirnya itu contoh dari Nabi. Nah, justru ini yang mau kita tekankan. Iya, kadang orang muda ini tidak puas kalau beragamanya biasa-biasa saja. Sholat kok tidak ada yang revolusioner. Pikirnya kalau bikin chaos itu berjuang. Padahal Nabi caranya justru duduk membicarakan, membuat perjanjian Piagam Medina tadi. Iya. Betul. Itu menurut saya ini kan penting dalam perenungan kali ini. Iya, betul. Yang pasti dalam kehidupan Nabi selalu mencari jalan yang damai. Iya. Misalnya ketika diajak perang oleh sahabat pada saat akan umroh, Nabi justru mau menandatangani Sulh Hudaybiyah. Iya. Padahal itu mungkin tidak memuaskan hati para sahabat yang sudah panas ingin berperang. Iya. Jadi memang Nabi dan justru kemudian Sulh Hudaybiyah ini membuahkan kemenangan paling besar dalam Islam, yaitu Fathu Makkah. Iya. Jadi Islam ini besar karena damai. Ketika damai, tidak terjadi perang, Islam bisa didiskusikan, bisa disampaikan kebenarannya, dakwah bisa berkembang di mana-mana. Justru ketika perang orang hanya berpikir membunuh atau dibunuh ya. Dan itu tidak diinginkan tentu saja oleh Islam. Perang itu bukan berarti perang kita harus aktif membunuh orang, tidak. Tapi kan tidak pernah progresif, ya kan? Ya, sifatnya pasif, defensif, mempertahankan diri. Jadi kalau ada serangan baru dipertahankan. Tapi kalau tidak ada, tidak memulai terlebih dahulu. Ya, ini yang kadang-kadang salah. Ya, mereka mengatakan, Islam tuh sebarnya kenapa? Kena pedang. Iya. Maka negaranya negara pedang, gitu. Pedangnya kapan gitu? Ya, kita bawa alat. Tapi apakah alat itu langsung untuk membunuh orang? Tidak. Kan defensif. Ketika orang memulai, kita harus mulai juga. Membela diri. Iya, membela diri. Ya, bukan berarti itu. Jadi itu yang perlu kita teladani. Iya. Ya, jadi kita tidak menciptakan sifat chaos tadi. Chaos. Kalau anak muda kan begitu ada chaos, pikirnya peluang. Perjuangan, kan? Dan dia yang jadi pahlawan. Ternyata kalau diteliti ulang, Nabi tidak pernah mencontohkan demikian. Iya. Nabi membentuk negara kesepakatan, berbeda-beda, tetap dengan agamanya, Muslim non-Muslim, menyepakati satu negara dan dibela bersama. Berbeda-beda tapi tetap satu, membela negara yang sama. Nah, ini kan yang terjadi di NKRI kan seperti itu. Kita syukuri, maksud kami. Iya kan? Kita syukuri, Masya Allah. Artinya mencontoh Nabi kan? Iya. Bahwa ketika kita menjaga NKRI, kita mencontoh meneladani Nabi ketika Nabi membela Madinah. Nabi bersama dengan elemen masyarakat yang ada di Madinah membentengi, membela ketika ada serangan dari luar. Tidak peduli agamanya apapun, membela negara yang disepakati. Baik, sudah ada beberapa pertanyaan dari itu dari Pak Dokter melalui Zoom, tetapi sebelum dijawab, kita akan ke Dr. Tengku Azhar dulu. Apakah beliau sudah hadir di ruang Zoom? Ustadz Tengku Azhar? Apakah beliau sudah ada? Kalau sudah ada, mungkin bisa membuka mic-nya. Mungkin sambil menunggu, kalau belum ada dua pertanyaan ini untuk Prof. Said Agil maupun untuk Ustadz Para. Yang pertama untuk Prof. Said Agil,
bagaimana konsep tatbiqus syariah, penerapan syariat dalam bingkai Indonesia? Seperti apa, Pak? Iya, sering dianggap bahwa tidak menerapkan syariah Islam secara utuh di sebuah negara, ya sering diangkat faulaika humul fasiqun kafirun zalimun, itu 5 itu. Padahal ya harus kita akui bahwa syariat Islam itu sudah diterapkan di Indonesia dari sejak zaman POC dulu, ya undang-undang kiranya yang berkaitan dengan perkawinan itu diserahkan sama Indonesia, diserahkan untuk mengaturnya dan seterusnya sampai dengan masa-masa akhir. Nah, hanya yang memahami tadi itu teks itu terlalu tekstualis, itulah yang sering mengatakan tidak sesuai dengan Al-Quran, salah. Ya, padahal kan kondisional. Ya, maka dari itulah kita tidak menyebut negara kita negara Islam, tidak. Tapi negara yang menerapkan ya hukum Islam. Walaupun yang diterapkan belum semuanya, ya belum semuanya karena kondisional, ya karena kondisional. Nah, kita juga istilahnya menerima usulan-usulan dari daerah khusus seperti di mana di Aceh. Iya, sekarang pertanyaannya apakah di Aceh sudah diundangkan undang-undang Islam secara utuh? Belum, masih pendahuluan. Iya, cambuknya baru 5 kali, belum 80 kali, belum 40 kali gitu kan. Ya itu coba, jadi dicoba praktek gitu dalam perjalanan. Nah, kita memang idealnya ya baik sebuah negara itu diterapkan secara Islam. Nah, Islam di sini apakah hukum Islam secara menyeluruh atau Islam dalam arti kata jinayatnya saja, ya hal-hal hukum-hukum tertentu, ya maka sebagian ulama mengatakan negara-negara itu ya negara-negara yang menerapkan sebagian hukum Islam dengan qisas dengan apakah menyebut dirinya dengan negara Islam? Kan tidak juga, ya tidak juga. Jadi negara yang di dalamnya ada penerapan hukum-hukum Islam. Jadi sesuaikan. Ya, potong tangan, harus potong tangan, mencuri harus potong tangan. Kalau tidak potong tangan, terus negara itu dikatakan tidak menjelaskan Islam. Ya, itu begitu itu harus kita luruskan. Jadi dalam arti kata memberikan penjelasan yang benar, ya yang benar. Jangan melihat ya kenyataan yang ada terus menyimpulkan satu kesimpulan. Sementara di dalam perjalanannya kan ada proses menuju apa yang diharapkan oleh saya. Baik, Prof. Jadi intinya untuk penanya tadi bahwa di Indonesia ini sudah diterapkan hukum Islam, meskipun belum secara menyeluruh, belum secara total. Misalnya ada undang-undang perkawinan, ada undang-undang ekonomi syariah, ada wakaf, ada undang-undang zakat, ada undang-undang haji, bahkan sekarang dibuat kementerian sendiri. Di sisi lain semua rukun Islam bisa kita terapkan di sini dengan mudah, dengan nyaman dan seterusnya. Karena itu bahwa ada beberapa hukum yang belum bisa diterapkan itu karena situasi yang belum memungkinkan. Bukan karena bukan karena mengingkari itu, tapi karena situasi yang belum memungkinkan. Ini mungkin ibarat kita punya rumah yang belum sempurna, kita terus sempurnakan, bukan berarti rumah itu dihancurkan. Misalnya dengan menganggap bahwa negara ini kafir. Ya. Baik. Kemudian ada pertanyaan kedua untuk Ustadz Farah tadi terkait dengan pandangan Ustadz terhadap perjuangan Kartosoewirjo dalam mendirikan negara Islam dulu tahun 49 itu seperti apa? Mungkin. Iya. Jadi harus dipahami konteks situasi pada masa itu. Jadi di masa itu kan memang pasca era penjajahan, di mana semua elemen bangsa menginginkan kemerdekaan dengan idenya masing-masing terkait dengan realitas yang ada pada waktu itu.
beliau memang titik berat pada formalitas Islam, ya, negara Islam. Dan kemudian ada yang mencoba menggabungkan antara nasionalis dengan Islam. Nah, kemudian ada yang ke arah komunis, ya kan? Ya, ini adalah dinilai dengan timing waktu itu ya semua sah karena belum merdeka awalnya. Artinya memang itulah hak semua elemen bangsa untuk memperjuangkan kemerdekaan. Aspirasi pada saat itu tepat. Aspirasi pada waktu itu. Nah, cuma ketika diumumkan kemerdekaan 17 Agustus 1945, maka kan Kartosuryo pun pada akhirnya mengakui sebetulnya kan bahwa NKRI sudah fix. Akhirnya dia tidak memberontaknya dari awal. Artinya ada pengakuan, ada masa di mana beliau pun akhirnya melihat ini maslahat. Karena tujuan syariat pada akhirnya adalah mendatangkan maslahat, jauhkan dari mudarat. Dijajah itu mudarat. Ya kan, dari segi kemungkinan melaksanakan syariat Islam peluangnya lebih kecil. Lebih baik merdeka dulu. Nah, merdeka yang penting kedua adalah persatuan. Nah, maka beliau tidak mengumumkan frontal memberontak, tapi menerima pada waktu itu. Baru tahun berikutnya, ya kan, sekian tahun kemudian karena ada masalah-masalah, maka beliau melawan NKRI. Tapi intinya secara sejarahnya harus kita teliti seperti itu. Ya, arti timingnya, framenya seperti itu pada waktu itu. Demikian. Tidak perlu tahu. Yang pasti setiap hukum itu ada konteksnya. Ada konteksnya. Kemudian hukum ini memang bisa berubah sesuai dengan elat. Nah, sekarang kita sudah merdeka, kemudian kita sudah bisa bersatu dalam satu negara kesatuan, maka tinggal kita isi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang membawa pada kemaslahatan. Karena kalau berpecah kan mudaratnya lebih besar, dan memungkinkan pihak asing masuk lagi ke sini. Konflik berkepanjangan, ya kan, kita udah lihat di negara-negara Timur Tengah aja misalnya kan, bukan maslahat yang didapat, tetapi mafsadah. Ini kan perlu kita pertimbangkan. Karena kalau dalam kaidahnya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Kita sudah merasakan 350 tahun ditambah 3 tahun setengah. Penjajahan kan mudarat semua ya. Mudarat semua. Bukan hanya istilahnya itu rempah-rempah yang diangkut, tapi penjajahan intelektual juga. Iya. Jadi kita tidak bebas untuk sekolah, kita tidak bebas untuk berkarya, dan bahkan ulama-ulama yang berkarya pada waktu itu karyanya diambil, dirampas dan dibawa ke Belanda sana. Yang sekarang ini kita temukan di Leiden, di perpustakaan Leiden itu 1 kilometer Indonesia, koleksi Indonesia dalam berbagai bahasa. Jadi ini kerugian karena kita berpecah belah. Makanya tadi itu apa istilahnya al-ittihadu qawiyyun wa tafarruqu dha'ifun gitu. Bersatu itu kuat. Kalau berpecah belah lemah. Dia menjadi lemah. Nanti masuk lagi yang lain-lain itu yang menginginkan ada celah untuk dilakukan. Baik, Prof. Terima kasih. Apakah Ustaz Tengku sudah terhubung? Sudah terhubung. Betul, Ustaz Tengku Azhar bisa melengkapi, memperkaya diskusi kita pada hari ini. Tafadhol, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, tadi kita sudah mendengarkan pemaparan dari para gurunda kita, yaitu Profesor Dr. Said Aqil Munawar dan juga Ustadz Parawijayanto. Alhamdulillah kita mendapatkan pencerahan yang luar biasa dengan tema kita pada pagi hari ini, baik dari sisi teologis maupun dari sisi epistemologisnya mungkin ya. Saya tidak banyak ingin menyampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin saya ingin menyampaikan dari sisi aksiologisnya ya. Jadi apa yang harus kita lakukan di zaman hari ini tentunya, di zaman kita hari ini berkaitan dengan meneladani Nabi SAW di dalam mencintai negeri kita. Karena kalau dari sisi historis ya, dari sisi epistemologis itu sudah jelas ya, sudah banyak kitab para ulama yang mengukir ya
yang kemudian menulis ya yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata sebenarnya akhlak daripada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Lah yang kemudian yang harus kita penting untuk kita bicarakan pada hari ini adalah apa yang harus kita lakukan. What actionnya itu apa? Action kita ini apa? Secara aksiologis ya. Apalagi kita yang hadir pada pagi hari ini, terutama para ustadz ya, para guru, para muallim, para dai. Oleh sebab itu, yang pertama sekali yang harus kita lihat adalah di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwasanya tujuan daripada penciptaan manusia ini adalah wa ma khalaqtul insa wal jinna illa liya'budun ya. Ini menunjukkan bahwasanya pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan sebuah bentuk kemerdekaan yang hakiki, di mana secara aksiologis tentunya bahwasanya mengajak manusia kemudian untuk taat, kemudian untuk mematuhi aturan-aturan agama, dan kemudian beramal sesuai dengan patokan-patokan yang sudah disyariatkan di dalam Islam bagi kita orang-orang Muslim. Ini sebenarnya adalah merupakan kunci sebenarnya di dalam kita mencintai negeri kita ini. Karena para ulama mengatakan bahwasanya tidak cukup ya hanya sekedar teori mencintai ya. Kalau Imam Ibnu Ashur mengatakan bahwasanya hubbul waton itu harus sampai pada tingkat berikutnya adalah apa? Himayatul waton ya, himayatu nizamul ummah. Bagaimana kita menjaga keutuhan bangsa dan negara ini. Tidak hanya sekedar kepada cinta ya. Berapa banyak orang yang mengatakan cinta kepada Fatimah kan gitu kan ya. Cinta kepada kepada wanita, namun tidak ada aksi yang dilakukan misalnya. Orang banyak mengatakan kami cinta negara, kami cinta negeri dan sebagainya. Namun faktanya kita melihat berapa banyak di luar itu atau di belakang itu mereka sebenarnya adalah para pengkhianat daripada negeri ini ya. Maka oleh sebab itu saya tertarik dengan pendapatnya Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Ahkam As-Sultaniyah, di mana beliau mengatakan, karena yang hadir alhamdulillah di dalam grup ini atau dalam kajian ya di Zoom kali ini adalah para ulama, para kiai, para muallim dan sebagainya, yang makom kita ini adalah menjadi khalifah atau pengganti nabi. Maka dalam hal action tentunya yang paling utama menurut saya, sebagaimana kata Imam Al-Mawardi, ada dua. Yang pertama adalah hirasatuddin ya, menjaga kemurnian daripada agama ini, baik itu dari sisi pemahamannya, dari sisi amaliyahnya, dari sisi i'tiqadiyahnya. Ini penting untuk diperhatikan, karena kalau kita lihat rusaknya atau terjadinya chaos atau terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang kemudian menjadikan negara-negara Islam pada masa dulu ya, mulai dari sejak kekhalifahan Bani Umayyah, kemudian lahirlah Bani Abbasiyah, kemudian Turki Utsman dan sebagainya, itu ketika munculnya pemikiran-pemikiran atau pemahaman-pemahaman yang tidak benar terhadap agama. Dan ini penting untuk kita perhatikan ya. Ketika munculnya paham Khawarij misalnya di era pemerintahan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu misalnya, ketika mereka membawa paham takfiri misalnya, ketika mereka hanya membawa satu ayat ya, di mana Allah mengatakan dalam surah Al-Maidah, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun ya. Dan kemudian mereka membaca ayat berikutnya, fa ulaika humud dhalimun, fa ulaika humul fasikun. Itu juga mereka artikan kafirun juga ya, karena mereka mengatakan orang-orang kafir itu ya dhalimun, orang-orang kafir itu ya juga humul fasikun ya, sehingga mereka kemudian tidak bisa membedakan tafsir daripada makna daripada kafirun di ayat yang pertama, kemudian dhalimun di ayat berikutnya, dan fasikun. Dan mereka menganggap setiap orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, maka itu dianggap semuanya kafir. Dan kafir di sini adalah mukhrijun anil millah, keluar dari konteks agama, bukan hanya konteks mungkin politik, tapi keluar dari artinya murtad. Maka waktu itu tugas seorang ulama besar yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu itu langsung menemui mereka, langsung diajak dialog, langsung diajak kemudian untuk berdiskusi.
Apa benar pemahaman mereka tentang ayat wa man lam yahkum bima anzalallah, dan waktu itu yang mereka hukumi siapa? Sahabat Ali, kemudian sahabat Muawiyah, dan orang yang ikut dalam tahkim. Yang akhirnya kita lihat lahirnya pemahaman yang nggak benar terhadap teks ayat, dan itu menyebabkan akhirnya apa? Terjadilah tidak hanya sekedar kerusakan dan keutuhan, tidak kestabilan negara, tapi terjadinya pertumpahan darah di kalangan umat Islam, apalagi di luar Islam. Di kalangan umat Islam itu terjadi apa? Terjadi pertumpahan darah yang luar biasa, sampai digambarkan apa? Ada seorang sahabat yang membawa istrinya yang kemudian ketemu dengan orang-orang Khawarij ini, padahal istrinya dalam keadaan hamil, itu langsung dibelah perutnya dan dikeluarkan bayinya. Ini lahir dari pemahaman agama yang tidak benar. Maka oleh sebab itu tugas para alim, tugas kita para ustadz yang hadir dalam pengajian ini adalah kedepannya setelah kita meneladani Nabi ini adalah apa? Aksen kita kedepannya seperti apa untuk menjaga negeri ini. Terutama yang pertama tadi adalah apa? Menjaga din ini dari pemahaman-pemahaman yang tidak benar, yang itu tentunya akan melahirkan daripada apa? Daripada melahirkan juga daripada apa? Perbuatan-perbuatan yang ini melahirkan tidak benar. Maka ketika pemerintah di Aceh menyelesaikan disertasi kemudian menelusuri gereja gereja yang oleh umat Islam di kemudian menarik banyak soal dari media kemudian mengatakan ada wilayah yang tidak toleran atau disebutnya toleran, kenapa dibakar sebagainya. Kemudian setelah menelusuri ketemu dengan SAU-nya, mereka mengatakan jadi misalnya gereja yang kemudian betul-betul itu adalah gereja yang itu di dalam undang berarti ada kelompok di dalam agama Kristen pun itu juga terjadi banyak sekte, dan sektenya itu lebih, kalau di Aceh itu katanya ada lebih dari 20 sekte ya, penelusuran daripada FKUB yang ada di FKUB di Provinsi Aceh. Mereka meneliti, dan padahal di peraturan pemerintah misalnya, pemerintah hanya mengakui Kristen itu ada dua ya, yang boleh mendirikan apa? Yang boleh mendirikan rumah ibadah, yaitu apa? Katolik dan Protestan. Dan itu sudah dibuatkan rumah ibadahnya, dan sudah ada rumah ibadahnya. Dan kemudian muncul kemudian apa? Pemahaman atau sekte di luar pakem yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga kemudian terjadilah pembakaran terhadap yang sebenarnya itu bukan gereja yang sudah disepakati. Artinya itu gereja-gereja liar yang akhirnya apa? Yang sebenarnya itu tidak dibenarkan menurut aturan negara, dan juga di dalam agama Kristen Katolik juga sebenarnya kalau kalian mau ibadah ya sudah ada gereja kita lah. Maka oleh sebab itu kita juga di dalam beragama, terutama bagi umat Islam ini, kita sudah melihat ya aksi yang dilakukan oleh sekelompok dari umat Islam dengan pemahaman-pemahaman yang sangat tidak benar, berangkat dari pemahaman yang keliru, kemudian apa? Kemudian melahirkan aksi yang tidak benar, dan itu tidak hanya sekedar mencoreng agama Islam, tapi juga apa? Juga merusak tatanan dan kestabilan daripada negara kesatuan Republik Indonesia. Itu yang pertama. Makanya ini sangat penting ya bagi para ustadz, bagi para alim, bagi para tokoh-tokoh yang hadir dalam kajian pada pagi hari ini, kita untuk menjaga kemurnian daripada agama kita ini. Yang kemudian yang selanjutnya adalah apa? Yang kedua adalah sebagaimana kata Imam Al-Mawardi adalah siyasatud dunia
biddin, bagaimana kita kemudian mengatur ya, action yang kedua ya yang harus kita lakukan dalam menjaga tatanan dan kebaikan negara kita ini adalah apa? Bagaimana kita mengatur, kemudian bagaimana kita memperbaiki umat ini, negara ini berdasarkan kepada dalil, kepada nususul Quran wal Sunnah yang kemudian itu dibawa kepada bagaimana kita mengajak umat untuk betul-betul menerapkan syariat, walaupun mungkin bukan dalam bentuk konteks negara, dalam bentuk undang-undang, tapi bagaimana syariat itu betul-betul kemudian menjadi sesuatu yang diamalkan oleh kaum muslimin, ya, oleh umat Islam. Dan ini tentunya penting untuk kita perhatikan. Makanya ketika kita melihat di Aceh, kenapa ada tuntutan kemudian penegakan syariat Islam di Aceh? Itu karena karena para ulama dan para tokoh-tokoh, para tokoh, kemudian para ulama yang berada di Aceh melihat ya ada kekosongan hukum, ya ada kekosongan hukum yang tidak diberlakukan mungkin di KUHP, yang kemudian kekosongan hukum ini kalau dibiarkan tidak ada aturannya, kemudian tidak ada undang-undang yang mengatur dan sebagainya, ini akan menjadi perusak daripada negara. Makanya ada tuntutan penegakan syariat Islam di Aceh itu melihat adanya kekosongan hukum. Maka dengan adanya tegaknya hukum syariat Islam di Aceh, itu tujuannya adalah salah satunya adalah mengisi kekosongan hukum yang tidak diatur oleh negara, oleh NKRI yang tidak diatur dalam KUHP. Misalnya contoh mungkin ya, kita tidak ada mungkin di luar Aceh ya yang mengatur undang-undang tentang adanya misalnya ikhtilat misalnya ya. Makanya ada konun ikhtilat ya. Kemudian ada konun kholwat misalnya. Ya, sedangkan di Aceh melihat hari ini orang berpacaran, berdua-duaan ya di tempat yang sepi, bahkan berdua-duaan sampai masuk ke dalam kamar misalnya, itu kalau tidak sampai kepada perzinaan misalnya, tidak ada undang-undang yang bisa bisa mengadili mereka, tidak ada undang-undang yang bisa kemudian mengikat mereka atau menghukum mereka. Maka oleh sebab itu siasat dunia biddin ini penting ya di dalam kita meneladani Nabi Muhammad SAW di dalam kita mengatur kebaikan dan dalam kita mencintai negeri kita ini. Lah ini tentunya kita bisa lihat ya dari hal yang demikian. Oleh sebab itu para ustadz sekalian, ini mungkin yang dapat kami sampaikan ya sebagai sebagai mukaddimah ya, bahwasanya tugas kita di dalam menjaga negeri ini, dalam mencintai Nabi, dalam meneladani akhlak Nabi, paling tidak sebagaimana kata Imam Al-Mawardi tadi ya, bagaimana kita menjaga kemurnian agama ini. Yang kedua, bagaimana kita mengajak, kemudian mendakwahkan, mendidik anak-anak kita agar mereka kemudian taat kepada agama, menjalankan syariat-syariat Islam, dan itu dalam rangka menjaga kebaikan dan apa yang sudah menjadi terbaik untuk negeri ini. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Ustaz sebagai mukadimah dari kami kepada host. Terima kasih Ustadz Tengku Azhar atas paparannya. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa beliau tadi menyampaikan bahwa harus ada aksi yang kita lakukan sebagai lanjutan. Jangan hanya slogan mencintai negara, tapi harus ada aksi yang kita lakukan untuk negara. Setidaknya ada dua, beliau mengutip Pak Mawardi, yaitu Hirasatuddin wa Siyasatud-Dunya. Tidak terasa ini sudah 1 jam. Kita ada di sesi terakhir. Ini mungkin ada pertanyaan terakhir yang dijawab satu-satu. Ada untuk Prof. Said dan ada untuk Ustadz Para. Yang pertama kepada Prof. Said Agil terkait dengan surat Al-Fatah ayat 29, yaitu asyidda'u 'alal kufar. Itu seperti apa makna asyidda'u 'alal kufar itu? Ya, perlu saya jelaskan dulu bahwa apa yang disampaikan tadi oleh Tengku Azhar tadi tentang pelaksanaan syariat Islam di Aceh, itu yang buat saya dulu. Ketika saya jadi menteri, kita lihat
masyarakat Aceh begitu antusiasnya terhadap syariat Islam. Oke, kita berjuang dulu. Jadi berjuang melalui DPR dulu. Buatkanlah konun. Konun dalam arti kata menjadi daerah khusus. Akhirnya kita buatkan konun. Konunnya kita minta persetujuan dengan DPR. Akhirnya karena perlu ada satu mahkamah syariah, maka kita buatkan syariah. Ya, itu dihadiri oleh Pak Bagirmanan dulu. Kita buatkan. Nah, walaupun syariat Islam belum diterapkan secara utuh di sana kan, jadi pendahuluannya sudah. Nah, bagaimana kita melanjutkan perjuangan ini? Ya, jadi kita perlu ada persatuan dan kesatuan. Jadi apa yang disebutkan tadi itu benar. Jadi kita ada namanya Hirasatuddin perlu, Siyasatuddin juga perlu. Jadi kita jagalah persatuan dan kesatuan kita. Nah, asyidda'u 'alal kufar tadi itu kita harus berkeras sama mereka ketika mereka keras sama kita. Jadi kita defensif ya, bukannya sifatnya kita proaktif gitu, tidak. Jadi mentang-mentang dia tidak beriman menjadi musuh kita, tidak. Tugas kita bagaimana mengajak mereka supaya sama-sama kita, bukan menjadi musuh kita. Jadi kalau musuh kita, itulah menjadi nanti kesimpulan mereka bahwa Islam itu adalah Islam dengan kekerasan, Islam pedang gitu kan. Maka ayat-ayatnya jangan dipahami sepotong. Waqtuluhum haitsu saqibtumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Jadi tidak boleh kita yang memulai. Kita harus nunggu. Kalau memang mereka mulai, ya kita harus defensif, menahankan diri kita. Tapi bukan kita mulai dulu. Ya, maka pesan Nabi itu seperti tadi itu, antara kamu juga la tabaghatu wala tahasadu wala ini. Ujungnya apa? Jangan pada situ. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Nah, kalau sudah bersaudara, ya kita tunjukkan sesama kita saudara begitu yang hakiki, dan yang sesama tadi saudara yang watoniyah tadi itu kita tunjukkan juga siapa kita. Ya, nah itulah citra Islam yang perlu kita tegakkan. Jadi cinta Islam, cinta tanah air, cinta sesama. Nah, termasuklah cinta kepada negara, kesatuan dan persatuan. Cinta Islam, cinta Indonesia, cinta sesama. Cinta sesama, ya. Dengan cinta tidak ada gerakan-gerakan yang sifatnya liar. Ya, tidak bisa kita lihat satu dengan kacamata sebelah saja gitu. Kita utuh memahami Islam itu harus dengan pemahaman yang betul. Jadi untuk penanya tadi penjelasan belum gue separa. Jadi terkait dengan surat Al-Fatah ayat 29 tadi, intinya adalah bahwa setiap ayat harus dilihat konteksnya. Jadi ayat yang turun pada saat perang tidak cocok untuk diterapkan pada saat damai. Pada saat kondisi damai. Justru dengan akhlak orang non-muslim akan dekat dan kita ajak untuk bersama dengan kita. Tapi kalau kita bermusuhan, maka justru mereka akan semakin jauh. Dan ternyata tadi beliau menambahkan bahwa ternyata beliaulah yang sudah berupaya pada saat menjadi Menteri Agama untuk menerapkan syariat di wilayah khusus, yaitu di Aceh. Baik, kemudian ayat tidak boleh sepotong-sepotong. Asyidda'u 'alal kufar, berhenti di situ. Jangan. Ruhama'u bainahum. Kasih sayang sepotong-sepotong. Iya, jadi kalau memahami sepotong-sepotong, itulah yang akhirnya terjadi perpecahan di antara kita. Kemudian tadi ada pertanyaan ke Ustadz Farah, yaitu terkait dengan demonstrasi yang tadi ini sudah dijawab. Tadi sudah dijawab soal Kertoswiryo. Ada pertanyaan kepada Ustadz Farah soal bagaimana memandang, menyikapi demonstrasi akhir-akhir ini. Islam sebetulnya seperti apa memandang demonstrasi, Ustadz? Iya. Jadi keinginan untuk menghilangkan kemungkaran itu Wajiban. terikat dengan kaidah juga, kaidah syariatnya. Jadi menghilangkan kemungkaran, kalau justru menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, maka bertentangan dengan tujuan syariat, yaitu mendatangkan kemaslahatan, menjauhkan dari kemudaratan. Jadi kewajiban menghilangkannya hilang.
gugur maksudnya, atau bahkan menjadi haram. Iya. Karena tujuannya bukan memproduksi kemungkaran baru. Nah, jadi harus diperhitungkan, kalau hanya menghasilkan kemungkaran baru ya harus berhenti. Iya. Kemudian saya menambahkan tadi masalah keras terhadap orang kafir, karena memang ini biasanya yang sering ditanamkan pada anak muda dan menjadi bersemangat. Mungkin serba konflik itu kan bersemangat. Tapi harus dipahami bahwa ayat memang nggak bisa dilihat teks saja, harus dilihat konteksnya. Dan ciri daripada Ahlussunnah wal Jamaah kan dia memilah dan merinci. Artinya kondisinya berbeda, hukumnya nggak bisa disamakan. Ini penting. Nah, jadi orang kafir dimusuhi bukan karena kekafirannya, karena ada ayatnya kan, la ikraha fiddin. Artinya agama Islam menjamin kebebasan dalam beragama. Tapi dikafirkan, diperangi karena ada sebabnya. Al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wa adaman. Jadi jihad keras terhadap orang kafir bisa dilakukan kalau memang sebabnya datang, yaitu mereka melakukan kedoliman. Misalnya memerangi agama, mengusir umat Islam. Nah, kalau sebabnya ada, maka hukumnya bisa turun, bisa datang. Nah, kalau nggak ada, jangan. Nah, faktanya, kalau kita lihat prakteknya, ayatnya ada, prakteknya kan Nabi tetap membuat piagam Madinah. Nah, piagam Madinah ini kan, kalau bahasa Inggrisnya namanya koeksistensi. Berbeda-beda, dan artinya Allah mengendaki menciptakan memang ada perbedaan, ada kemajemukan, plural, ya kan? Tapi bisa hidup berdampingan secara damai, menyepakati negara yang sama. Dan ketika dia menjadi warga negara, dijamin keamanan. Bahkan kalau membunuhnya, kita tidak mencium bau surga dalam hadis. Nah, ini penting. Jadi kadang-kadang hanya karena perbedaan dia non-muslim atau kafir dianggapnya, itu adalah alasan membunuhnya. Kalau memang itu alasan membunuhnya, kenapa wanitanya tidak dibolehkan dibunuh? Padahal kafir juga. Pendetanya malah tidak boleh dibunuh. Padahal dia menyebarkan. Nah, jadi kan bukan karena agamanya, nah, tapi ada kedoliman. Nah, kalau nggak ada kedoliman, yang tidak bersikap keras, ya dalam surat Mumtahana ayat surat 60 ayat 8 atau 9 nanti bisa dicek. Itu kita dibolehkan berbuat dua, berbuat baik dan berbuat adil. Albir dan al-qisat. Iya. Artinya boleh. Nah, artinya ini kan harus dipertimbangkan. Nah, jadi meskipun dia orang kafir, kita ini rincian dari perintah tadi, tetap boleh berbuat baik dan tetap boleh berbuat adil. Dan kemudian dari surat Al-Maidah ayat 8, bahkan janganlah karena kebencianmu kepada satu kaum membuat kamu tidak bisa berbuat adil. Benci aja gak boleh tidak berbuat adil. Ya kan, orang senang aja berbuat adil susah. Tapi kita diperintahkan benci saja. Misalnya tetap harus adil. Tetap harus adil. Nah, ini luar biasa. Adil itu lebih dekat dengan takwa. Nah, adil lebih dekat pada takwa. Jadi itu aja terhadap orang kafir. Nah, tentunya indah sekali aslinya ajaran Islamnya. Ya, dan itulah yang disebut wasatiyah tadi. Ya, jadi bukan mengikuti hawa nafsu kita, wah ini kafir. Kita kerasin, padahal nggak salah apa-apa misalnya, nggak bisa begitu. Kita ingat ya kisahnya Umar dengan Ali. Umar memenangkan orang Yahudi pada saat berperkara melawan Ali. Jadi itu keadilannya Umar. Jadi intinya itu, jadi ini penting, jadi harus dilihat teks, bukan jangan teks saja, tapi juga konteksnya, kemudian harus dipilah dan diperinci. Beda kondisinya ya beda juga hukumnya. Ketika tidak ada penyebab untuk keras terhadap orang kafir, ya perlakukan seperti Nabi ketika mengadakan piagam Madinah. Dan itu dilanjutkan oleh khalifah berikutnya kan. Ya, faktanya banyak nanti kalau waktunya panjang. Jadi kalau dalam istilah ulama itu, perang dalam Islam itu sebetulnya motifnya apa? Ternyata menurut ulama bukan kafaroh, tapi hirobah. Karena ada permusuhan dari orang kafir. Karena faktanya Nabi dengan orang non-Muslim biasa saja. Bahkan Nabi ini punya orang hidup satu rumah, orang-orang dekat menghormati orang kafir, dan bahkan banyak orang terdekat beliau yang non-Muslim tidak pernah menjadi tidak membalas. Jadi defensif, bukan Nabi juga diludahi dan dihina. Tidak membalas. Sudah membuat akhirnya orang non-Muslim ini masuk Islam karena akhlaknya. Kayak ceritanya Suraqah.
Suroko yang ingin Membunuh Nabi pada saat itu. jatuh, dia terpreset. Iya. Nabi malah ambil pedangnya, bantu dia, silakan naik Bangun. kuda, Masya Allah. naik kudamu kembali. Wahai anak muda, kalau naik kuda hati-hati, jangan sampai jatuh sakit, ini pedangmu. Sehingga orang nggak bisa ngomong apa-apa. Mau terima kasih salah, minta maaf juga salah. Akhirnya, Masuk asyhadu Islam. an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masya Allah. Ini luar biasa. Jadi keteladanan itulah di atas Ya. segala-galanya. Dalam berbicara, berbuat, dan mengambil satu kesimpulan. Iya. Intinya sebagaimana beliau katakan bahwa bu'isthu liutamima makarimal akhlak. Jadi inti daripada Islam adalah akhlak. Insya Allah kita diskusi sangat padat sekali, tetapi waktunya terbatas. Tetapi mungkin sebelum kita tutup, saya ingin meminta saran sebagai bentuk solidaritas kita kepada saudara kita di Palestina. Mungkin saya minta saran kepada Prof. Said Agil maupun kepada Ustadz Farah, apa yang harus kita lakukan, apa yang bisa kita lakukan sebagai umat Islam terhadap saudara-saudara kita di Palestina saat ini. Iya, karena saudara itu ada kepedulian, ya saling memperhatikan. Nah, saudara. Ini saudara yang disebut dengan imaniyah. Ya, saudara yang dalam istilahnya itu ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariyah. Jadi mereka walaupun warga negaranya Palestina, dia sama seperti kita. Jadi kita punya kepedulian. Saudara kita juga. Saudara kita juga. Jadi apa yang dirasakan? Saya selalu mendapatkan video kiriman dari teman-teman kita yang di Jordan, yang dekat itu. Setiap hari yang kalau kita lihat videonya, ya kita tidak kuat lah, gitu, dalam arti kata, ya sedih kita. Tapi kita mau berbuat bagaimana gitu kan? Saudara-saudara kita sudah berbuat gitu. Karena politik. Jadi ini kan tahu-tahu dia serang negara yang lain, ya, yang tidak ikut-ikut Qatar, yang negara yang terkenal dengan apa? Dengan kedekatannya dengan negara-negara lain, ya, yang penengah segala macam malah diserang. Ya, Yaman juga begitu dan lain-lainnya. Dan ini adalah apa ya? Ciri-ciri ya bahwa memang mereka ini kan apa disebut dengan istilahnya preventif ya tidak. Ya. Ya kan? Ya kalau yang sifatnya ya apa istilahnya provokatif iya gitu. Ya provokatif terus. Jadi kita doa saudara-saudara kita dan bahkan Indonesia negara yang sangat peduli memberikan bantuan-bantuannya. Ya berapa ton ya bantuan harus diterbangkan dari pesawat ya melalui ini ya. Jadi ini sudah luar biasa. Ya, tapi kondisi yang sebenarnya di sana ya begitu itu. Jadi kita ya samping kita usaha untuk memberikan bantuan dengan apa yang bisa kita lakukan, ya negosiasi politik pun terus dilakukan di PBB itu kan. Ya dari 140 negara sudah berapa yang setuju itu sudah 132 negara. Hanya 8 negara saja yang merdeka. Baik, Prof. Kalau Ustadz Farah gimana? Ya, untuk Palestina kita sebagai sesama Muslim tadi jelas ya, saudara berdasarkan keimanan. Tapi dari segi kemanusiaan pun juga masuk karena ini melanggar sisi-sisi kemanusiaan. Dan dari segi kedoliman di situ ada kedoliman. Artinya dengan 3 alasan tadi, suka atau tidak suka, bisa atau tidak bisa, memang kita mendukung bagaimana Palestina ini bisa merdeka. Karena kemerdekaan dalam konstitusi pun di pembukaan disebutkan adalah hak segala bangsa. Artinya ini match ya antara dari segi nas, dari segi Quran hadis maupun dari segi konstitusi negara mendukung untuk merdekanya Palestina karena itu solusi yang terbaik. Ya. Artinya ya tetap kita dukung. Tapi apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat? Ya kita bagaimana mendorong pemerintah Indonesia untuk berperan lebih aktif lagi untuk mempercepat proses perdamaian dan merdekanya Palestina. Dan itu selama ini kita sudah hormat, respect usaha yang konsisten dari pemerintah Indonesia yang dengan kebijakan luar negerinya selalu mendukung kemerdekaan Palestina plus bantuan kemanusiaan
kemarin 80 ton ya. Iya. Nah itu bisa dilanjutkan untuk kita karena itu mewakili suara hati kita. Iya. Jadi kita sebagai masyarakat terus menyuarakan, tidak Iya. berhenti. Apa yang bisa dilakukan? Apa yang bisa kita lakukan, harus kita lakukan untuk saudara-saudara kita di sana, dan itu dengan doa, selain dengan suara, istighfar, ikhtiar juga bisa doa. Baik, Bapak Ibu sekalian, tidak terasa kita sudah diskusi cukup panjang terkait dengan tema diskusi kita pada pagi hari ini, yaitu terkait dengan bagaimana meneladani Nabi dan bagaimana mencintai negeri. Kita sudah dapat banyak sekali materi landasan-landasan syariah, dalil-dalil baik itu dari Al-Quran maupun Sunnah, bahwa mencintai tanah air itu bagian dari kita meneladani Nabi, ya. Karena Nabi ini adalah seorang sosok yang sangat mencintai tanah airnya. Gitu. Kita bangun negara ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena negara ini adalah negara tempat kita hidup, tempat kita beribadah, tempat kita bekerja. Kita bisa sholat dengan nyaman karena kehadiran negara menjaga keamanannya. Kita bisa sekolah dengan nyaman, bisa bekerja karena ada negara yang mengatur dengan sistem undang-undang yang ada. Karena itu menjaga negara ini juga adalah bagian daripada menjaga agama kita, agama Islam. Ya. Demikian saya kira mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini bermanfaat, baik untuk kehidupan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Saya kira itu dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.